Ya pujangi lori Allah Ta'ala nasaba kama sesi matana rikeng ridik maneng gangkan padang kekilan non remah barakata si kira-kira menyatakan diri majabu angka ki ata tu ngapoleri Allah Ta'ala rigaung kata si mata pasinari perintana yang dari itu sempajak Jumat. Begitu pula mari kita senantiasa meningkatkan dan mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni berusaha selalu melaksanakan segala diperintahkan oleh Allah dan berusaha menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan taslim semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insyaallah sebagai pemberi syafaat baik di muka bumi ini lebih-lebih di akhirat kelak. Hadirin sidang jamaah Jumat yang saya muliakan, pada kesempatan yang mulia ini tema khutbah yang saya akan uraikan secara singkat yakni kebahagiaan. Tentu angkamana kipuninawai bagaimana memperoleh yang namanya kebahagiaan baik di muka bumi ini lebih-lebih di akhirat kelak insyaallah. Ternyata dalam ajaran agama Islam kita telah diatur sedemikian rupa bagaimana trik yang sebaiknya kita lakukan agar menggapai namanya kebahagiaan. Karena kalau ditanya di mana keletak kebahagiaan itu, Pegi monroi telai bahagia yang menurut Imam Ghazali bahwa kebahagiaan itu adalah riga ungkana atinna rupa tawe ya rega perasaanmu manusia dalam kondisi tenang tentram, kemudian jauh dari segala sesuatu yang menyusahkan. Jadi kalau sudah rasa kita sudah tentram jiwa, sudah terelakkan namanya perasaan kesusahan, itu menurut Imam Ghazali sudah bahagia itu. Tapi kalau dipertanyakan di mana letaknya kebahagiaan, ternyata bermacam-macam jawaban manusia. Yang pertama ada menjawab bahwa kebahagiaan itu terletak dari banyaknya harta yang kita miliki, banyaknya harta yang kita peroleh. Kalau sudah kaya raya, sudah bebas dari material, bebas income, maka disitulah katanya letak kebahagiaan seseorang. Karena apa yang diinginkan, apa yang akan diperoleh, yang kesenangan-kesenangan yang diharapkan, maka gampang terjadi karena bisa diadakan dengan melalui banyaknya harta ini. Orang yang berpaham seperti ini, sehingga semua hidupnya, semua tenaganya, pikirannya, waktunya dimanfaatkan bagaimana cara mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya agar kita bahagia. Tapi ternyata betapa banyak orang yang sudah mengumpulkan harta banyak, kaya raya, bebas income, bebas material, ternyata dia merasa susah, gelisah, bahkan merasa stres karena banyaknya harta yang mau diurus, banyaknya kegiatan yang harus dilakukan.
Sampai-sampai tengah malam tidak bisa tidur matanya. Susah. Maka kalau menurut definisi Imam Ghazali, orang semacam ini belum mendapatkan namanya kebahagiaan, karena belum mendapatkan ketentraman, kesenangan, ketenangan jiwa. Oleh karena harta itu bukan capaian puncak untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, tapi bisa saja hanya kebahagiaan nisbah, kebahagiaan nisbi, kebahagiaan sementara. Terutama orang yang tidak melakukan aturan-aturan sesuai aturan Allah, maka sulit mencapai kebahagiaan melalui harta itu. Namun orang yang memang menjalankan aturan-aturan harta sesuai dengan aturan Al-Quran dan hadis, bisa saja mendapatkan namanya kebahagiaan melalui harta itu. Yang kedua, ada lagi yang menjawab bahwa kalau mau bahagia, milikilah golongan yang tinggi, pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi. Karena orang yang mencapai jabatan tinggi, golongan tinggi itu, bisa saja apa yang diinginkan mudah terjadi. Majalok-jelok mi bawang, kejajasi, aganelori, bisa saja terjadi karena memang dia sebagai pejabat tinggi. Orang yang berpaham seperti ini, lagi-lagi dia berusaha bagaimana cara kehidupannya di muka bumi ini untuk mendapatkan golongan yang tinggi, pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi. Namun demikian, betapa banyak orang yang sudah mencapai namanya golongan yang tinggi, pangkat yang tinggi, sebagai pejabat, namun kehidupannya dia merasa gelisah. Banyak sekali mau diatur, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan tidak bisa terselesaikan. Akhirnya juga stres, sulit. Dia tidak tentram, dia tidak tenang, dia tidak bahagia. Maka bukan lagi di situ letaknya namanya kebahagiaan yang hakiki. Yang ketiga, ada lagi menjawab, oh kalau mau bahagia tidak perlu lagi beragama, tidak perlu lagi terikat oleh aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita berpegang dan melaksanakan apa yang perintahkan Allah, melakukan aturan-aturan agama, maka ada batasan-batasan untuk melakukan sesuatu. Ada lagi haram, ada lagi makruh, ada tidak bisa lagi lakukan karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak bisa menjadi hidup bebas di muka bumi ini. Banyak orang berpaham seperti itu, mau bebas, tidak mau lagi ada aturan-aturan agama, supaya senang, supaya enak, banyak kenikmatan, karena tidak ada lagi yang melarang, tidak ada yang lagi larangan-larangan, bisa semua lakukan, halal semua lakukan. Ada suatu kenyataan ya. Ada kemarin teman menceritakan, pendamping turis, ada salah seorang tamunya dari Jerman. Dia datang di Guajo ini, di kota Sengkang. Ini orang kalau di kampungnya hidup mewah, rumahnya sudah bertingkat-tingkat dan fasilitasnya sudah lengkap, serba mewah di rumahnya. Tapi dia tidak mendapatkan namanya kebahagiaan, ketenangan jiwanya. Dia memanfaatkan kehidupannya mau bebas-bebasnya, menghabiskan anggarannya sebanyak-banyaknya kemana-mana untuk ke tempat rekreasi supaya dia tenang dan senang. Tapi ternyata orang semacam ini semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin diberikan keterbatasan ketenangan, jiwanya semakin kacau karena tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru tepat apa dikatakan tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, bahwa untuk mendapatkan ketenangan jiwa, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Untuk mendapatkan ketenangan dan ketenteraman jiwa,
adalah laksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itulah orang-orang yang akan mendapatkan ketenangan jiwa, kebahagiaan yang hakiki. Hadirin sidang jamaah Jumat semuliakan. Oleh karena itu tidak ada jalan, tidak ada tumpuan untuk mendapatkan ketenteraman jiwa, kebahagiaan yang hakiki kecuali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik mungkin kita laksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Jangan anggap enteng orang-orang tua kita yang selalu tafakkur sesudah salat 5 kali semalam, sesudah salat subuh, mondo yolok tuda mak darari masik kiri matumani. Sebenarnya ada sesuatu yang dirasakan dalam jiwanya, itu tenang dan tentram, tidak bisa diungkap secara nyata oleh lidah. Ada sesuatu sudah dirasakan, ketenangan, tafakkur, mengingat Allah, berzikir, mentaati perintah Allah, situ sudah ada dalam jiwanya, dirinya dirasakan suatu kesenangan, ketenangan dalam jiwanya. Namun demikian menurut Ibnu Abbas, ciri-ciri orang bahagia adalah: pertama, qalbun syakirin, angkesimata puneati syukur lori Allah Ta'ala. Maraja syukur lori Allah Ta'ala. Apapun hasil yang diperoleh dalam mengarungi kehidupan dunia ini, alhamdulillah, dan dia memanfaatkan untuk kepentingan agama Allah sesuai dengan aturan-aturan Allah. Yang kedua, ciri-ciri orang bahagia adalah al-azwajun salih. Dia mempunyai keluarga suami istri adalah saleh-salehah. Ini salah satu ciri kebahagiaan. Yang ketiga, al-waladun salih. Dia mempunyai generasi anak-anak maturu lori kebajajanan dan dia maturu lori pun Allah Ta'ala. Yang keempat, al-baitus salih. Angkai tonewai mak bali bola si kampung, orang-orang baik, orang-orang saleh-salehah. Yang kelima, al-malu halalan. Angkai naruntu dalekna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beribadah. Komuti kampung ada itu lo kesumpah di kampung atau gena napake memenuhi kebutuhan hidup di muka bumi ini. Kemudian tafaqquh fiddin adalah orang yang semakin tua semakin dekat kepada Allah. Paling mati dulu mak berjamaah lori masjid dia nak paling betah, tapi ternyata paling merepek oleh Allah Ta'ala. Karena memang Bapak yang saya muliakan, mari kita melaksanakan perintah terutama ibadah salat ini tolong diubah. Jangan seperti sewaktu SMP SMA mahasiswa masih dalam taraf belum berkualitas sekali. Mari kita tingkatkan kualitas cara ibadah kita, pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita semakin perbaiki, mulai bacaan salat, gerakan-gerakan salat, supaya semakin berkualitas, nilai pahala ibadah kita semakin baik dan semakin bagus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu wa nafa'ni wa iyyakum, taqabbal minni wassalamu basir. Alhamdulillahilladzi wa la udwana illa 'alal zalimin. Ahmadu wa asykuru wa astaghfir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ittaqullah wa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Allahumma Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabat rahimar rahimin. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya bil amdina kasami karim mujibud rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah ya wal bagila ya qurun wa la tuqlaqi